ini, para arkeolog Mesir membuka puluhan peti mati berisikan mumi yang diperkirakan berusia 2.500 tahun yang ditemukan pada awal 2020 di Saqqara, sebuah situs pemakaman kuno yang luas di Mesir. Kementerian Pariwisata dan Barang Antik Mesir menjelaskan jika 59 peti kayu ini berisikan mumi para pemuka agama dan orang terpandang pada zamannya di Memphis. Proses pembukaan peti mati tersebut disiarkan secara langsung dan tampaknya kerumunan masyarakat yang ikut menyaksikan dan mengabadikan peristiwa langka tersebut. Keputusan membuka peti mati berisikan mumi yang tersegel ribuan tahun ini sempat menuai kritikan karena dianggap sebuah tindakan yang tidak ideal, apalagi dilakukan saat masa pandemi. Terlihat puluhan orang berdesak-desakan untuk melihat dan mengabadikan peti pertama yang terbuka. Bahkan terlihat ada di antaranya yang tidak menggunakan masker. Padahal banyak rahasia, mitos, dan kejadian di luar logika yang berkaitan dengan mumi, termasuk yang dipercaya sebagai kutukan mumi. Seperti apa kutukan Hamun, pertama kali ditemukan pada 26 November 1922 di Lembah Para Raja di Luxor, Mesir. Lokasi ini dipercaya sebagai tempat para Fir'aun bersemayam. Pada 16 Februari 1923, arkeolog Inggris Howard Carter membuka peti mati Fir'aun Tut. Cerita pun beredar, mereka yang hadir pada pembukaan peti mati tersebut akan meninggal tak lama setelahnya akibat kutukan mumi. Dan entah kebetulan atau tidak, 11 orang yang berkaitan dengan makam Tut disebut-sebut meninggal tak wajar. Korban kutukan pertama adalah Lord Carnarvon, sang penyandang dana ekspedisi Carter. Carnarvon tidak sengaja menyayat luka gigitan nyamuk ketika sedang bercukur. Luka tersebut lalu menjadi infeksi dan meracuni darahnya. Akhirnya sang penyandang dana tersebut meninggal 4 bulan 7 hari setelah menyaksikan peti Tut dibuka. Korban kutukan berikutnya adalah seorang bangsawan Mesir, Ali Fahmi Bey, yang meninggal pada 10 Juli 1923 karena ditembak istrinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 15 Januari 1924, Sir Archibald Douglas Read, seorang radiolog yang mengeks-ray mumi Tut, meninggal karena penyakit misterius yang masih belum ditemukan penyebabnya. Arthur Mace, salah seorang anggota tim penggalian makam Fir'aun, juga meninggal tanpa alasan yang jelas pada 1928. Setahun kemudian, sekretaris Howard Carter, Richard Battle, ditemukan tewas di kamar mandinya. Tercatat 6 dari 26 orang yang meninggal kehilangan nyawanya 10 tahun setelah peti tersebut dibuka. Sejak saat itulah, makam raja-raja Fir'aun dipercaya memiliki kutukan bagi siapa saja yang menemukannya. Seorang pakar Mesir, Salima Ikram, mengatakan jika tembok di Giza dan Saqqara memang ditulisi ancaman. Menurutnya, kutukan diciptakan sebagai sistem pengamanan primitif yang berfungsi untuk menghalau orang-orang yang berniat merusak atau mencuri makam. Sebuah film menceritakan tentang seorang agen yang hendak membuka peti dari makam kuno. Begitu makam dibuka, jasad yang disebut sebagai Himiko hancur menjadi debu dan semua orang yang terkena debunya mengalami pembusukan yang menjalar ke seluruh tubuh. Terdengar mustahil dan hanya terjadi di film, bukan? Nyatanya seorang arkeolog sekaligus pemburu makam, Scott Warnash, mengalami kejadian tersebut, hanya saja tidak seperti yang digambarkan pada film itu. Pada tahun 2009, Warnash terlibat langsung dalam menganalisa peti mati besi milik Lady of Queens, seorang perempuan keturunan Afrika Amerika di Elmhurst, Queens, Amerika Serikat. Saat sedang memeriksanya, ia dan tim forensik menyadari jika tubuh perempuan tersebut sudah terbungkus di dalam peti mati besi selama lebih dari 160 tahun karena menderita cacar, sebuah virus yang menyebabkan kematian massal pada periode tersebut. Tidak pernah ada yang tahu berapa lama patogen mematikan itu bisa bertahan di dalam mumi. Warnash mengatakan tidak hanya cacar, patogen lain seperti kolera dan demam tifoid bisa bertahan jika kondisi tubuh diawetkan dengan baik. Otzi atau Oetzi adalah mumi manusia es yang diperkirakan berusia 5.300 tahun. Penemuan arkeologis ini dianggap terkutuk karena beberapa orang yang terlibat dalam penelitian Otzi meninggal tanpa sebab yang jelas. Mumi tersebut ditemukan oleh seorang turis asal Jerman bernama Helmut Simon.
Namun turis tersebut meninggal akibat badai salju di sekitar penemuan mumi Otzi. Hanya dalam waktu beberapa jam, Dieter Warnecke, kepala tim penyelamat gunung yang membawa jenazah Helmut, juga meninggal dunia akibat serangan jantung. Kecelakaan terkait mumi Otzi tidak berhenti sampai di situ. Konrad Spindler, arkeolog yang meneliti Otzi, meninggal dunia akibat komplikasi multiple sclerosis. Kemudian kepala tim forensik yang memeriksa Otzi, yakni Rainer Hahn, tewas dalam kecelakaan saat akan memberikan kuliah umum tentang manusia es tersebut. Lain halnya dengan seorang pendaki gunung yang mengantarkan Hahn ke mumi. Kurt Fritz tewas dalam insiden longsoran salju. Begitu juga dengan seorang kameramen yang merekam evakuasi Otzi, meninggal akibat tumor otak. Seperti yang diberitakan dalam Deutsche Welle, arkeolog molekul Tom Loy ditemukan meninggal dunia di rumahnya saat sedang menyelesaikan sebuah buku tentang Otzi. Namun banyak ilmuwan percaya bahwa itu hanya kebetulan, karena banyak dari mereka yang ternyata sudah memiliki penyakit mematikan seperti penyakit jantung dan kanker. Lalu bagaimana menurut Anda? Benarkah kebetulan atau memang kutukan dari para mumi itu nyatanya ada? Konon di antara kargo yang diangkut oleh Titanic, kapal terbesar dan termewah pada 15 April 1912, terdapat sebuah mumi yang berjuluk The Unlucky Mummy karena memiliki reputasi mengerikan sebagai pembawa sial. Jasad yang diawetkan tersebut diduga adalah seorang putri dari kerajaan Mesir kuno yang bernama Amenra. Ia diduga tewas misterius pada tahun 1500 sebelum Masehi. Sebelum sang mumi bisa berada di kapal tersebut, sudah terjadi beberapa kutukan beruntun yang melibatkan mumi Amenra. Pada akhir 1980, 4 pemuda bangsawan asal Inggris berkunjung ke lokasi ekskavasi arkeologi di Luxor. Mereka ditawari untuk membeli sebuah peti yang berisi mumi Putri Amenra. Salah satu dari mereka membayar ribuan pound sterling untuk menebus artefak tersebut dan membawanya ke hotel tempat menginap. Beberapa jam setelah transaksi tersebut, ia terlihat berjalan ke arah gurun dan tak pernah kembali. Lenyap begitu saja seperti tertelan bumi. Hari berikutnya, seorang pemuda lainnya tak sengaja menjadi sasaran tembak seorang pelayan Mesir yang menyebabkan lengannya terluka parah dan harus diamputasi. Pemuda ketiga juga mengalami kemalangan. Saat kembali ke Inggris, bank tempat menyimpan semua uangnya bangkrut. Sementara pemuda keempat, konon, menderita sakit parah dan kehilangan pekerjaan hingga akhirnya harus mengemis untuk bertahan hidup. Meski demikian, peti Amenra tiba di Inggris dan terus menebar kesialan sepanjang perjalanannya. Seorang pengusaha membelinya dan membawanya ke London. Tak lama, 3 anggota keluarga pria tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas. Rumahnya pun terbakar habis, hingga akhirnya pebisnis itu menyumbangkan peti mati ke British Museum. Saat peti tersebut diturunkan dari truk, kendaraan tersebut mendadak mundur dan menabrak seseorang yang kebetulan melintas jalan. Begitu artefak diangkat menaiki tangga, seorang pekerja jatuh dan kakinya retak. Sedangkan pekerja lainnya dilaporkan meninggal dunia 2 hari kemudian. Saat mumi ditempatkan di ruang Mesir, penjaga malam museum selalu mendengar suara gedoran panik dan tangisan dari dalam peti mati. Benda-benda lain yang dipamerkan di dekatnya sering terlempar tanpa alasan jelas kala malam tiba. Akhirnya pihak museum memutuskan untuk menyimpan peti berisi mumi tersebut di ruang bawah tanah. Kabar soal benda kuno itu bocor ke media. Seorang jurnalis memotretnya dan hasil dalam foto jepretannya berubah. Lukisan wajah yang ada di peti berubah menjadi raut muka manusia yang mengerikan dan membuat sang fotografer stres lalu bunuh diri. Mendengar kabar tersebut, seorang arkeolog Amerika Serikat berniat untuk membelinya dan membawa benda tersebut ke New York menaiki Titanic. Tapi nyatanya Unlucky Mummy tidak pernah pergi meninggalkan British Museum hingga saat ini. Lalu benda apa yang berada dalam kargo kapal Titanic? Apa benar kesialan peti mati tersebut dibawa oleh bahtera yang mewah itu?